Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur kepadamu untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Kami dapat melalui semuanya oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan kami pengertian ya Tuhan, hati yang rela dan taat untuk dibentuk menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 23 ayat 11 sampai 12. Tertulis demikian. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kamus Oxford mendefinisikan selfie sebagai suatu tindakan mengambil foto diri sendiri dengan menggunakan smartphone atau webcam lalu di-share di media sosial. Dari sudut pandang psikologis, tindakan selfie ini merupakan sikap yang berorientasi pada diri sendiri, yang hendak menunjukkan pentingnya diri sendiri dibandingkan orang lain, dan hal ini diasosiasikan dengan salah satu sifat kepribadian, yaitu narsisisme. Pada tahun 2014, Asosiasi Psikiater Amerika mengklasifikasikan selfie sebagai sebuah kondisi gangguan mental. Dan ada 3 level gangguan mental ini. Pertama adalah level garis batas, di mana biasanya seseorang mengambil foto diri sendiri minimal 3 kali dalam sehari tanpa memposting di media sosial. Yang kedua adalah level akut, di mana foto selfie itu dilakukan minimal 3 kali sehari dan diposting di media sosial. Level yang ketiga adalah level kronis, di mana seseorang mengambil foto selfie dan mempostingnya di media sosial lebih dari 6 kali dalam sehari. Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat firman Tuhan buat kita pada saat ini adalah agar kita tidak berfokus kepada diri kita sendiri, tidak menganggap diri kita lebih daripada orang lain, tapi bersikap melayani dan merendahkan diri. Firman Tuhan dalam Matius 23 ayat 12 berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus memperhatikan sikap kebanyakan orang pada waktu itu dan mendapati bahwa banyak orang yang berusaha mencari penghormatan bagi diri mereka sendiri. Bahkan orang-orang yang seharusnya bersikap rendah hati, yaitu mereka yang menyebut dirinya sebagai pelayan Tuhan. Dalam konteks ayat ini adalah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tapi mereka sebaliknya justru mengejar kehormatan, ingin diperhatikan, dan menganggap diri mereka lebih daripada orang-orang yang lain. Tentu saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu main tunjuk sesama kita, tapi biarlah kita mengoreksi diri kita masing-masing secara pribadi. Apakah kita mengagungkan atau memberhalakan diri kita sendiri? Apakah kita berusaha mencari hormat dan kemuliaan bagi diri kita pribadi?
ingin dipuji, dihormati dan diagung-agungkan, ingin menjadi seorang idola yang digemari oleh banyak orang. Kita perlu berhati-hati saudara, karena mencari kehormatan bagi diri sendiri membuat kita berada dalam kondisi mencuri kemuliaan Tuhan. Hanya Tuhan saja yang layak dipuji dan ditinggikan. Kita tidak punya apa-apa dari diri kita sendiri. Semuanya adalah karena berkat dari Tuhan. Dalam ayat yang ke-11 Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Kita bukan saja harus menyebut diri kita sebagai pelayan, tapi kita sungguh-sungguh harus bersikap demikian. Jangan sampai kita justru menjadi pelayan hanya dalam status saja, tapi dalam prakteknya tidak. Mari melayanilah dalam tindakan, bukan dalam ucapan. Dan mari kita mulai itu dari dalam keluarga kita masing-masing. Keluarga merupakan ladang atau tempat pertama di mana kita dapat mempraktikkan sikap kerendahan hati dan pelayanan. Dalam ayat yang ke-12 Tuhan Yesus mengatakan suatu hukum yang berlaku yang perlu kita sadari dan pahami. Dikatakan di sini, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Mari saudara rendahkan diri kita. Ingatlah selalu akan hal ini dan jadikan ini sebagai sikap dan kepribadian kita, di mana kita tidak mengagungkan diri kita sendiri, tidak berpusat pada diri pribadi, tapi mau merendahkan diri, mengerti dan peduli pada orang lain. Jangan kita selalu berfokus pada bagaimana diri saya, tapi fokuslah pada sesama kita, bagaimana keadaan mereka. Tuhan akan menolong kita semua untuk dapat hidup semakin sesuai dengan kehendak-Nya. Satu ayat penutup dari 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Kunci untuk mengalami peninggian dari Tuhan adalah merendahkan diri. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan yang mengajar kami untuk merendahkan diri, sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Dan dengan demikian Tuhan akan mengangkat dan meninggikan kami. Bukan pujian dari manusia yang hendaknya kami cari, tapi pujian dari Tuhanlah yang menjadi yang terutama. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus akan sikap kesombongan kami selama ini, sikap yang mementingkan diri sendiri, merasa diri lebih hebat atau lebih penting dari orang lain. Ajar kami Tuhan Yesus untuk merendahkan diri. Bentuk hati kami menjadi pribadi yang rendah hati dan mau melayani orang lain, dimulai dari keluarga kami sendiri. Kami percaya ya Tuhan akan janji firman-Mu bahwa Engkau membalas kerendahan hati dengan berkat dan kemuliaan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, untuk terus kami dapat bersikap yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pimpin kami Roh Kudus, tambahkan pengertian supaya kami memahami akan firman-Mu dan hidup sesuai dengan perintah-Mu. Saat ini kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan atau masalah, agar Tuhan Engkau menjamah dan memberikan kesembuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna bagi mereka.
Penuhi hati mereka dengan sukacita, iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami mohon pertolongan Tuhan, agar jalan keluar Tuhan nyatakan, pintu-pintu Tuhan bukakan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu bersyukur dan bersukacita, tidak kecewa kepadamu, tidak mempersalahkan Engkau, tapi senantiasa berserah, tunduk dan taat, serta sabar menantikan karya pertolongan-Mu dalam hidup kami. Malam ini Tuhan, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.